Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay. For this meeting, we would like to discuss about phonetics and phonology. Our topic discussion it's about consonants, men and women consonant. Well, right to the point that what is the consonant? Okay, as we know that consonants, the sounds of all languages fall into two classes: consonant and vowel. Consonants are produced with some restriction or closure in the vocal tract that impedes the flow of air from the lung. It means that ya, semua ujaran bunyi suara ya yang termasuk dalam kategori dua ya kelompok, yaitu ada konsonan atau vokal. Oke, konsonan itu dihasilkan ya dari uh, vocal tract. Vocal tract it means that uh, pita suara, yang terjadi hambatan udara yang bersumber dari paru-paru. Udara tersebut keluar dan itu ada penghalang ya pada vocal tracts di sini, pada jalur suara ya melalui pita suara di sini. Nah, di situ sehingga terbentuklah yaitu bunyi yang disebut dengan konsonan. Oke, take for example that misalnya mengucapkan dalam huruf T ya, dalam T. Nah, itu seperti ada hambatan ya pada laring di situ tenggorokan. Itu ada suara yang ya tidak sepenuhnya ya keluar dari rongga. Nah, seperti ada tekanan. Nah, itu yang dihasilkan dalam pengucapan huruf itu konsonan. Oke. In phonetics ya, dalam ilmu phonetics, the terms consonant ya, istilah konsonan and vowel refer to types of sounds. Nah, di sini dalam ilmu phonetics ya itu jelas sekali ya bahwa baik vokal maupun konsonan itu sudah masuk ke dalam jenis-jenis ya suara atau ucapan. Okay, not the letter that represent them. Nah, ini bukan dalam bentuk tulisan ya, misalnya huruf konsonan th. Nah, itu ditulis ortografinya ya. Nah, ini jelas sekali bahwa ujaran yang diucapkan. Okay, in speaking of the alphabet, we may call a vowel ya, dalam alfabet ya. Ya, itu biasanya disebut dengan ada a vowel dan konsonan. But that means only that we use the letter A to represent vowels. Nah, itu seperti huruf A, yaitu merupakan perwakilan ya, kalau dalam ortografi tulisannya ya seperti ini ya, A. Tapi itu merupakan ya perwakilan untuk huruf vokal. And letter C ya, C ya, C C ya, itu to represent consonant sound. Nah, itu sebagai perwakilan dari konsonan. So from this topic of discussion, we can make a conclusion that consonant is from the lung, that the air flow into the larynx, but there is an impetus. Ya, jadi ada tekanan udara sehingga menghasilkan yang disebut dengan huruf atau bunyi konsonan ya, seperti t, c, nah, t, et, nah itu ya. Nah, itu ada halangan suara yang tidak sepenuhnya dari paru-paru menuju ke jalur vokal atau vokal tract melalui pita suara, itu ada hambatan. Nah, itu yang menghasilkan dari suara konsonan begitu. Well, for the next place of articulation, kita lihat di sini ya tempat sumber ya bunyi suara, artikulasi, place of articulation. Okay, there is here there is the
figure of the woman here, and then there is the sources of the place of articulation. Okay, here we classify consonant according to where in the vocal tract the airflow restriction occur. Oke. Nah, di sini klasifikasi konsonan itu mengacu pada di mana ya tempat jalur ya vokal, yaitu dari adanya hambatan udara yang keluar tadi dari paru-paru menuju ke rongga ya, kerongkongan yang ada penghalangnya di sini ya. Seperti tadi huruf ta. Nah, itulah yang disebut dengan place of articulations. Ya, itu disebut dengan tempat ya. Tempat suara tersebut dihasilkan. Nah, di sini tadi ada halangan hambatan udara di kerongkongan ya. Untuk mengucapkan itu seperti ada menghambat ya pada vocal tracts di sini. Jalur ya vokal ini melalui pita suara. And then the movement of the tongue and lips creates the constrictions. Nah, ini jadi pergerakan antara ya bibir dan lidah itu. Nah, ini adanya constrictions. Nah, itu seperti ada hambatan ya yang menghalangi. Jadi udara tidak bebas. Reshaping the oral cavity in various ways to produce the various sounds. Nah, secara lisan katanya di sini ya itu akan menghasilkan banyak bunyi ya, suara ya, ujaran. Okay, we are about to discuss the major place of articulation. Nah, di sini kita akan bahas ya pusat-pusat suara tadi, apakah konsonan atau vokal itu berasal dari mana ya. Di sini we can see from this figure. Kita for example ya, di sini ada ya vocal tracts ya, vocal tracts ya tadi jalur ya tempat menghasilkan suara dalam bentuk vokal. Ini ada place of articulations. Nah, ini tempat-tempat sumber ya suara tersebut ya berasal. Kemudian number one here we can see that ya bilabial. Okay, this is bilabial. Bilabial it means that up and bottom ya, lips. Nah, ini ya bibir bawah dan bibir atas, yaitu menghasilkan nanti ada sebagai place of articulation. Nanti ada suara yang dihasilkan di sini dari tempat tersebut. Kemudian ada labiodental. Labiodental number 2. Okay, we can see it. Labio, lips, and ya ini bibir bawah dan nanti ada gigi, gigi atas, yaitu bersentuhan. Itu akan menghasilkan dalam bentuk bunyi suara dalam huruf ya, atau disebut dengan labiodental di sini. Oke, kemudian ada interdental. Nah, itu di antara ya. Interdental. Nah, di sini ya di antara gigi ya. Gigi atas dan gigi bawah namanya inter ya, pertengahan. Nanti itu akan menghasilkan tadi place of articulation, bunyi suara. Oke, number 4 alveolar. Alveolar itu nah di sini ada nanti number 4 alveolar. Nah, nanti ada langit-langit bawah dan langit atas ya, itu ada ridge ya. Nah, itu akan menghasilkan nanti place of articulation, tempat sumber bunyi suara. Kemudian ada alveopalatal. Alveopalatal. Oke, number 5 alveopalatal hairs ya. Nah, di sini di bawah bagian langit-langit bawah dan langit-langit atas ya. Kemudian nanti akan ada place of articulation. Kemudian velar hairs number 6. Nah, velars. Nah, di sini ada apa? Sini ya langit-langit bawah dan di langit-langit di atas di sini ya, tapi di dalam ya. Kemudian ada uvular. Nah, ini ya hampir pada ujung ya langit-langit yang mendekati kerongkongan di sini. Itu nanti ada sumber suaranya ya. Oke, di sini ada velar atau disebut velum. Number 6, number 7 ya, di sini ada uvula ya, uvula lidah yang bagian atas ya terakhir. Nah, itu akan menghasilkan bunyi atau ujaran suara. Kemudian ada H, ada glottal. Nah, glottal. Nah, di glottal di sini di kerongkongan, di faring tenggorokan. Nah, di sini hasilkan suara
glottal nanti ya. Biasanya seperti apa? Nanti dalam bentuk simbolnya itu dalam bentuk tanda tanya. Nah, kalau misalnya huruf glottal misalnya nah itu ya seperti ada di tenggorokan di sini. Nah, itu ada yang menghambat, menghalangi. Nah, kalau misalnya contohnya ada bapak. Nah, tapi K-nya tidak dibaca ya. Misalnya in Indonesian language tapi dibaca bapak. Bapak. Nah, itu bapak. Nah. Oke, this is the place of articulation from our part of head ya di sini specifically ya from lips, teeth ya tongue. Okay, there are many kind of place of articulation here. Okay, next this is place of articulation that we before that we have watched, we have examined about the place of articulation from the figure. Now bilabials, okay, as we know that upper and bottom lips that produce the sound. Take for example bilabial here. Nah, itu ya dari bibir atas dan bibir bawah itu bersentuhan, kemudian ada seperti letupan udara. Nah, itu ya. When we produce ya we bring both lips together. Jadi bibir bawah dan atas itu tertutup ya, kemudian ketika dilepaskan itu ada seperti letupan udara ya. Nah, itu ya. Seperti itu ya, itu bilabial yang dihasilkan place of the articulation-nya itu from the upper and bottom lips. Okay, that's bilabial. And then labiodental. Okay, labiodental. Okay. Di sini take for example we also use our lips from ya, di sini jadi labiodental it means that bisa dari bibir dan gigi. Okay, take for example ya, this is the letter up. Nah, itu ada apa bibir dan apa up suara seperti suara ya labiodental hairs up. Nah, itu bibir atas bibir bawah, kemudian up. Nah, itu ada ujung lidah itu kena gigi ya. We also use our lips form up and seperti itu ya. We make these sounds by touching the bottom lip to the upper teeth. Nah, di sini. Jadi suara tersebut dihasilkan dengan adanya katanya bottom lips, yaitu bibir bawah itu tersentuh dengan gigi atas. Ya gigi atas menyentuh tadi lips ya, bibir bawah. Nah, itu suara dari labiodental. Ya. Oke, kemudian ada next interdental ya, the sounds both spelled. Nah, ini seperti simbolnya atau ortografinya itu TH ya. Tapi di sini dibaca ini simbolnya ya. Ya. Ini simbol yang diucapkan. Oke, the sounds both spell ya, nah itu interdental. Ada gigi atas, gigi bawah itu kena lidah ya. Oke. The sounds both spelled are pronounced by inserting the tip of the tongue. Nah, di sini ada ujung lidah itu mengenai antara between the teeth. Ya, kena ya gigi atas dan bawah. However, for some speaker, the tongue merely touches behind the teeth. Nah, bahkan ada beberapa pembicara penutur asli ya ini mengucapkan dari huruf tersebut itu bahkan katanya behind the teeth ya, di belakang gigi. Ya, behind ya. Making a sound more correctly called ya. Untuk biar jelas ya. Nah, di sini. Oke, seperti ini adalah simbol dari ya konsonan
and h, ya, dalam Indonesian language th, tapi dibaca seperti itu ya. Nah, itu ada, jadi ada ujung lidah mengenai dari gigi atas dan gigi bawah. Nah, ini ya, interdental ya, this is the place of articulation of this ya, sounds ya. And then dental, yeah. Okay, what does it mean? It means that, yeah, it means that you have to practice like in the mirror, in front of the mirror, and then you can say think, think. Nah, this, see, ya, see where you tongue tip goes. Nah, di ada kata think, ada this. Nah, itu ya. Nah, itu jadi ada tadi gigi atas, gigi bawah, ujung lidah itu mereka bersentuhan. Nah, itu menghasilkan suara interdental. Oke, next. Nah, ada alveolar. All 7 of the sound are pronounced with the tongues raised in various ways to the alveolar ridge. Nah, kesemua huruf ini dihasilkan ya melalui nanti dari sumbernya itu dari lidah ya. Kemudian lidah tersebut bergerak ya ke semua arah ya, ke atas, ke bawah ya, ke samping, ke kanan, ke kiri ya. Oke, nanti ada alveolar ya, z, l, r ya. Nah, kalau misalnya Indonesia, tapi kalau in English the, s, z, l, r. Nah, seperti itu ya. Jadi ujung lidah r. Nah, ujung lidah bergerak ke semua arah ya, alveolar ya. Oke, for example, nah ini ada letter t, n. The tongue tip is raised and touch the ridge or slightly in front of it. Nah, itu ya. Huruf t dan d ya, ini alveolar. Kemudian ujung lidah itu ya menyentuh ke bagian the ridge or slightly front of it ya. Nah, ujung lidah ya bisa menyentuh ke apa? Ujung lidah ke gigi ya. Atau di depannya di sini ya. Kemudian ada s and z ya. Side of front of tongue are raised but the tip is lowered so that air escape over it. Nah, di sini apa? Lidah katanya bergerak ya. Ujung lidahnya katanya lebih lebih rendah ya. Air escapes over it. Kemudian ada udara yang ya melewati tadi ya dari lidah tersebut, tang seperti nah itu nah ya, nah itu ya, jadi ada aliran udara di atas ya lidah ya. Ini sepertinya tidak ada apa menghalangi ya, itu lancar ya mengucapkannya. Kemudian ada L ya, L. The tongue tip is raised ya. Kemudian di sini ujung lidah itu bergerak ya ke atas, while the rest of the tongue remain down, permitting air to escape over its sides. Ya, it's called lateral, meaning sideway. Nah, itu disebut dengan lateral ya. Nah, nah, ujung lidah kena gigi ya, atas dan bawah ini. Ya, itu. For R. Nah, ini untuk huruf R ya, in English R ya kalau dalam bahasa Indonesia. R IPA ya. Nah, ini simbolnya top and the tongue is curly back behind the alveolar ridge. As opposed to R when R is pronounced. Air escape through the central part of the mouth. Nah, kalau mengucapkan tadi kalau nah itu seperti ada menghalangi pada rongga mulut. Tapi kalau R itu katanya ini escape through to the central part of the mouth. R. Nah, udara itu menuju ke pusat ya, di tengah-tengah mulut di sini. R. Nah, beda L R ya. Oke, this is alveolars ya, alveolars ya, sounds. Nah, itu ada the, an, z,
all 7 these sounds are pronounced with the tongue. Nah, semuanya di sini place of articulation itu bersumber dari lidah, ya. Jadi untuk menghasilkan suara alveolar di sini. And then palatal. Nah, palatal. Itu ada, nah ini simbolnya, ya ini j, j, j. Nah, itu ya pengucapannya. For the sound which occur in mission. Nah, mission. Nah, ini S ya, seperti S kalau tapi di sini simbolnya seperti ini ya, panjang S-nya. Seperti itu ya. Oke, for the sound which occur in misalnya contoh mission, meja. Nah, ini ukuran. Nah, ini S di sini ya, ya ditulis dibaca ya. Kemudian chip. Nah, ini CH ya di sini. Huruf ini CH katanya di sini. Chip. Ya ini jadi judge. Nah, ini J ini judge seperti kata judge. And ini seperti ada judge. Nah, ini W dibaca judge. Judge bukan yoyo tapi judge. Oke, the constriction occur. Nah, itu ada hambatan yang terjadi ya pada saat ya front part bagian dari lidah tersebut ya mengenai dari langit-langit atas. Nah, itu ada constriction, itu ada hambatan udara yang terjadi ya. Oke, ini yang disebut dengan palatal. Nah, itu seperti ada yang terhambat misalnya Nah, ini ya. Oke, this is the sounds from palatal. Nah, di sini we can make a conclusion that the part of the tongue that rise ya to the palate ya kepada langit-langit ya di atas ya lidah di sini. Oke, the palatal and then velar. Nah, velar. Nah, ini dari langit-langit atas. Ya, another class of sound produce raisings ya, raisings the back of the tongue. Nah, lidah itu katanya bergerak ke belakang, kemudian mengenai langit-langit lidah ya, palate or velum. Nah, itu ya. Nah, itu seperti kecekek seperti itu ya kalau orang yang seperti di kecekek seperti itu, gak bisa ngomong atau kesek. Nah, itu ya. Itu adalah suara dari huruf velar ya. Ada kemudian Nah, ini seperti huruf sengau ya. Nah, itu yang disebut dengan velar ya. Jadi from this the sources of this sounds ya, raising tongue to the soft palate or velum. Jadi ya lidah ya yang bergerak ke atas ya di mengenai langit-langit ya di belakang sini dekat rongga. Oke, itu yang disebut dengan velar ya, bunyi suara dari huruf velar. Nah, seperti itu. Ini ada uvular. Uvular sounds are produced by raising the back of the tongue. Nah, bagian lidah yang di belakang mengenai the uvula, the fleshy protuberance that hang down in the back of our throats. Nah, di sini ya. Jadi bergeraknya katanya dari lidah guna uvula di belakang ya, di tenggorokan. R. Nah, itu ya. R. Nah, itu. Kemudian ki. Nah, itu yang disebut dengan uvular, atau bisa juga di sini disebut dengan symbolize-nya itu trill ya, trill atau R seperti itu disebut dengan trill di sini ya. Symbolize R itu ya, trill symbolize. Well, the last one glottal. Nah, ini glottal ya, dihasilkan tadi di tenggorokan ich. Nah, itu yang dihasilkan di sini tenggorokan ya, di laring. Kemudian ini simbolnya ini seperti tanda tanya, tapi itu nah itu ya, seperti tadi dicontohkan. Misalnya
In Indonesian misalnya bapak, 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 tapi tidak dibacakannya bapak, 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 bukan bapak tapi bapak. Ah, itu glottal, ya. Oke, the sound of h, h. Ah, ini ya, di the throat, the glottis, ya, di tenggorokan. From the flow air through the open glottis and the past tongue and lips, they prepare to pronounce a vowel sound which always follow h. Nah, ini ya. Kemudian tadi misalnya dari lidah, bibir, gitu. Kemudian dilafalkan itu memang dihasilkan dari apa? Dari laring ya, tenggorokan. Dari lidah, itu, and tongue and then as they prepare pronounce ya. Ya, sound which follow h di sini tadi dihasilkan dari glottis itu. Seperti itu. Yang dihasilkan di rongga tadi di tenggorokan di sini ya. Okay, if the air is stopped completely at the glottis by lightly closed vocal cord, the sound upon release of the cord is a glottal stop. Nah, ini disebut juga katanya glottal stop ya. Okay, glottal stop like this one. Ya, oke, seperti tadi contohnya, tadi simple tadi bapak, bapak tidak bapak tapi bapak. Ah, ini ya ada relasi. Interjection ya, atau dalam bentuk interjection. Hu, hu. Nah itu. Nah, in Sundanese, kalau orang Sunda bisa mengatakan badai kemana? Badai kemana? Ya, badai ke Kabumi. Nah itu. Ya itu. Misalnya mau tidak, hayang teh. Nah itu bisa kita stop ya di sini. Okay, I think that's we have discussed about the place of articulation from our part of body, specifically from our oral cavity ya, dari sumber suara ya berasal dari mulut, tenggorokan. Tadi sumber suaranya itu sumber udara berasal dari lungs, the sources ya, kemudian menuju ke laring, ya, paring ya. Kemudian keluar melalui tadi mouth. Nah, itu semua huruf ya tidak lancar ya semuanya diucapkan, tapi ada halangan atau constrictions ya, air constrictions yang menghalangi laju udara tersebut sehingga dihasilkan apakah itu vokal or consonant. Okay, there is a manner of articulation. Okay, this is the chart ya, the figure, the table place of articulation of English consonant. Tadi we have discussed the specific explanations ya, from epilabials, labidental, interdental, dental, alveolar, palatal, velar, ovular, and then this is the manner of articulation. This is of the charts ya, table place of articulation of English consonant. Okay, from the labial ya, the letters p, p, nah itu bilabial ya, dari bibir. Kemudian labidental, nah itu ya. Interdental ini nah ini tadi diwakilkan dari T dan H ya, T and H, tapi diucapkan th. Nah itu interdental. Kemudian ada alveolar ya, th, d, n, s, z, l, r ya. Kemudian ada palatal ya, s ya, j, 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 j. Nah itu palatal ya. Ini simbol dari huruf S, tapi ini panjang diucapkan seperti tadi, mission ya, tulisannya M I S I O N, but we pronounce mission. Nah ini diucapkan ya s ya. Oke, velar ke eng, dan glottal h ok. Nah ini ok. Nah ini ya glottal, ini simbolnya ya.
pakai huruf K seperti itu ya kalau dalam Indonesian language. Okay, I think our discussion today it's about the place of articulation in part of our body, specifically for oral cavity. I wish that my briefly explanation for this meeting that you can understand. Thank you very much for understanding.